Paulus menyerukan kepada jemaat Galatia, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh." Mereka bodoh dalam pengertian ini bukan bodoh karena mereka mempunyai kemampuan intelektual tetapi tidak menggunakannya, bukan. Tapi mereka bersikap tidak rasional. Mereka gagal menggunakan kecerdasan rohaninya ketika diperhadapkan pada pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Ini juga merupakan pernyataan Yesus, pernyataan yang digunakan oleh Yesus kepada dua orang yang sedang berjalan menuju Emmaus. Ketika ia berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Dalam Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Masalah yang dihadapi oleh para murid bukanlah masalah mental, melainkan masalah kerohanian. Lebih parah lagi kalau dua-duanya. Udah masalah moral, masalah rohani juga. Betapa bahayanya. Demikian juga dengan jemaat Galatia, mempunyai masalah rohani. Mereka mengambil pengajaran keselamatan melalui apa? Melalui apa yang bisa dihasilkan oleh perbuatan. Kalau kita membandingkan di ayat yang ke-16 pasal yang kedua, dikatakan di sana, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus." Saudara, mereka dengan mudah menyangkal akan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan melalui iman kepada Kristus. Lebih mudah mengikuti dorongan keinginan daripada kebenaran. Mengapa? Karena bagi mereka tidak masuk di akal. Ini merupakan hal yang sangat bertentangan. Dan kalau kita melihat di bagian selanjutnya nanti, Paulus sangat menekankan bagaimana pemberitaan tentang salib Kristus itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada begitu banyak guru-guru palsu atau yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Mereka menyampaikan pesan menarik yang sangat menarik bagi sifat dan emosi kita, yang mudah untuk membuat kita terhanyut, tergoda di dalamnya. Mempunyai kemampuan untuk menyenangkan, apalagi itu menyenangkan telinga. Bapak Ibu, tidak sedikit dalam gereja-gereja kita sekarang, ya puji Tuhan di gereja Rumah Penjunan tidak ada, tapi di luar sana ada begitu banyak khotbah-khotbah yang hanya untuk menyenangkan telinga. Ya, saya bersyukur bisa bertumbuh melalui gereja Rumah Penjunan. Mengapa? Karena Injil Tuhan benar-benar diberitakan. Ya, kadangkala tawaran yang begitu mudah, kata-kata yang begitu memotivasi, tapi ujung-ujungnya tidak mengarahkan kita kepada percaya kepada Tuhan, tapi berakhir kepada apa? Kalimat kekecewaan, penyangkalan terhadap firman Tuhan. Penyangkalan terhadap apa? Terhadap Kristus sendiri yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Yang menjadi persoalan bagaimana mereka dapat menjelaskan sikap mereka yang begitu mudah menolak Injil dan percaya kepada Injil yang lain. Dikatakan siapakah yang telah mempesona kamu? Dalam bahasa sederhana, siapa yang telah menyihir kamu sehingga kamu cepat beralih, cepat berubah. Dan ini merupakan upaya Paulus yang mungkin membuat mereka seolah-olah bercanda, tapi sebenarnya itu serius. Menjelaskan tentang keberadaan yang mereka sedang terhanyut, sedang dipesonakan dengan buaian kata-kata yang manis
yang berujung kepada maut. Dikatakan, siapa yang telah mempesona kamu? Kalau ini pertanyaan ditujukan kepada kita, siapakah yang telah mempesona kita sehingga kita cepat berubah dari iman percaya kita? Kalau dalam jemaat Galatia adalah pengajaran yang palsu, pengajaran guru-guru palsu, orang yang menyesatkan banyak orang. Tapi bagaimana dengan situasi kita sekarang? Apakah pengajaran? Bisa ya. Apakah karir kita? Bisa juga. Apakah studi kita? Bisa. Masa depan kita? Bisa. Karena keinginan kita supaya segera tercapai dan kita berlalu dari kasih karunia Tuhan. Sehingga bukan Tuhan lagi yang kita andalkan. Tapi hanya kita mengandalkan otak kita, kekuatan kita, pikiran kita. Siapa yang membuatmu terpesona? Ya, ini merupakan penekanan bahwa sangat keterlaluan. Apa yang dilakukan oleh tindakan para guru-guru palsu bagi jemaat Galatia, yang mereka mudah berbalik dari Kristus. Siapa yang telah menggelitik khayalanmu? Siapa yang telah memutarbalikkan doktrin, keyakinan, ajaran bagi kamu, sehingga kamu begitu cepat berubah? Dan di sini merupakan pergumulan yang berat bagi seorang rasul. Mengapa? Begitu cepatnya berlalu, begitu cepatnya berubah jemaat. Yang tadinya menggebu-gebu percaya kepada Tuhan, tapi dengan adanya masukan, angin-angin pengajaran masuk dalam komunitas, begitu cepat berubah. Saudara, yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengamati dan sadar bahwa untaian manis, ya istilahnya pemikat, yang mengikat, yang mempesona itu hanya tujuannya berakhir pada hal menyakiti kita, bahkan mengalihkan fokus kita dari Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang dicoba dilakukan oleh para pengajar palsu ini tengah-tengah jemaat Galatia. Supaya mereka tidak lagi percaya kepada pemberitaan tentang salib Kristus. Bahkan mereka meragukan, mempertanyakan siapa yang memberitakan Injil itu. Pagi ini Paulus mengingatkan kita supaya kita harus memiliki pertahanan yang baik, pertahanan yang kuat. Ya, harus memandang kepada Yesus sebagai pendiri dan penyempurna iman kita. Kalau kita membandingkan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Jemaat Galatia mengabaikan hal-hal yang jelas yang diberitakan oleh Paulus tentang keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang telah dilakukan melalui salib Kristus. Meskipun mereka sudah mengalami perubahan, menerima Injil, tapi mereka begitu mudah untuk dikaburkan, untuk cepat berubah dari keyakinan itu. Saudara, pemberitaan Injil yang kita lakukan bisa melalui hidup dan tindakan kita adalah tentang Kristus yang disalibkan. Ketika kita mengambil keputusan mengikut Kristus, percaya kepada Kristus, maka secara sadar kita sedang memutuskan untuk tidak mengenal apapun di luar Kristus. Ketika kita mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya, yang telah menebus kita dari dosa dan memberikan kita hidup yang kekal, maka kita juga belajar darinya sebagai teladan yang utama. Paulus belajar dari Kristus sebagai teladan, dan tentu kita bisa belajar dari Paulus dan juga Kristus secara langsung. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita melihat bahwa pemberitaan tentang salib itu berbicara sebagai deklarasi secara terbuka. Pernyataan kita secara terbuka di depan matamu, di ayat yang ketiga bagian C di situ dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara, mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana gambaran yang nyata tentang Injil dan kehidupan Paulus mengikuti Injil. Mereka memahami, mengalami, bahkan menikmati bagaimana iman yang bertumbuh di dalam keyakinan kepada Kristus. Ketika mereka mengalami ini, mereka tidak pernah mendengar ada pemberitaan di luar daripada apa yang diberitakan oleh Paulus selain ajaran Yahudi. Tidak ada tawaran yang lain, hanya satu pilihan. Tapi ketika ada tawaran yang lain, ada pedoman yang lain, ada pengajaran yang lain, mereka cepat berubah. Pemberitaan Paulus yang sangat kuat tentang salib, mereka juga mengalaminya. Mereka berjumpa dengannya secara pribadi. Tapi begitu mudahnya mereka berbalik. Ini merupakan pemberitaan tentang salib. Ini merupakan pernyataan yang secara nyata bisa di depan mata. Mereka bisa mengalami, bahkan melihat contoh hidup Paulus bagaimana berpegang erat kepada Injil. Pemberitaan tentang salib itu juga bersifat umum kepada semua orang, karena berbicara di sana Yesus Kristus. Apa yang dibicarakan tentang salib itu berbicara tentang Yesus Kristus. Ini merupakan bagian yang dilakukan secara umum, di tempat umum. Ditempatkan, ditaruh di sana. Ditempelkan, dibangun di sana sebagai penopang, sebagai tanda bahwa Kristus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Itu merupakan inti Injil. Melalui pemberitaan Injil, Yesus Kristus sebenarnya itu merupakan tanda yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena pemberitaannya bukan ditulis di atas batu. Pemberitaannya bukan dipajang di dinding, bukan. Tetapi ditulis di dalam loh-loh hati manusia. Makanya bagian dalam tulisan Paulus surat Korintus, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Maka pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah berbicara secara terbuka, digambarkan di depan umum. Seperti sekarang kalau kita melihat di kiri kanan jalan ada begitu banyak papan reklame, ya, iklan. Pilihlah saya tanggal 14, ya kan? Tawarannya menarik. Pandangannya menarik. Yang menjadi persoalan adalah apakah benar? Benar demikian. Begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan tentang salib Kristus. Pemberitaan tentang salib Kristus bagi sebagian orang itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri melalui iman kepada Kristus, itulah merupakan kekuatan. Kekuatan kita. Dan itu bisa dilihat, nampak di depan umum. Bisa kita tunjukkan kepada semua orang. Yang menjadi persoalan adalah pertanyaan untuk kita. Benarkah salib Kristus nampak lewat hidup saudara dan saya di depan umum? Benarkah salib Kristus bisa dilihat orang lewat hidup saudara dan saya? Seharusnya orang yang telah memandang salib sebagai satu-satunya
menjadi pegangan dalam hidupnya, seharusnya terhindar dari pengaruh buruk. Tapi sekali lagi, Allah kita tidak menciptakan kita seperti robot. Dia memberikan kita hak penuh, bebas untuk memilih. Maka ketika kita diberikan tawaran tentang Injil, tentang pemberitaan salib, betapa begitu membosankan. Tapi ketika kita ditawarkan untuk jalan-jalan ke mall, ke tempat wisata, begitu cepatnya kita berespon. Duduk 1 jam dalam persekutuan melalui ibadah yang kita lakukan, begitu merasa ngantuk, begitu lelahnya kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai pemberitaan tentang salib itu tidak nampak lewat hidup kita. Orang tidak bisa melihat lagi, orang tidak bisa mendengar lagi, orang tidak bisa menikmati kasih yang kita alami dari Tuhan. Kita bisa terapkan dalam hidup kita kepada orang lain. Kalau kita mengalihkan kepada diri kita, ini bukan hanya berlaku kepada Bapak Ibu, tapi juga berlaku kepada saya sebagai pengkhotbah yang dipercaya pada pagi hari ini. Ini bukan sebatas hanya perkataan, tapi ini menggugah hati kita kembali, menguatkan kita kembali supaya berpegang erat kepada kebenaran. Pemberitaan salib bukan hanya merupakan deklarasi terbuka yang bisa dilihat orang seperti papan reklame, bukan papan iklan. Tapi pemberitaan tentang salib itu juga adalah deklarasi nyata, pernyataan nyata. Mengapa? Karena ini adalah deklarasi pribadi yang nyata, yaitu tentang Yesus Kristus. Mengapa? Ini tentang Yesus. Ini yang dikenal secara langsung. Mereka juga mengenal dia lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, bahkan semua manusia menyaksikan bagaimana Allah melalui mujizat yang dilakukannya, keajaiban dan tanda-tanda yang menyertai para murid-muridnya. Ini adalah deklarasi nyata, ini nyata di depan umum. Mengapa? Karena Yesus bukan hanya manusia nyata yang mereka kenal atau yang menjadi kesaksian orang lain. Tapi dia dalam seorang manusia yang kehidupan telah dibuktikan secara terbuka di hadapan umum. Bagaimana hidupnya benar. Seorang Pilatus juga mencoba menghindar dengan mencuci tangannya sebagai simbol bahwa dia tidak bertanggung jawab atas menjatuhkannya hukuman salib kepada Kristus. Dia merasa benar, merasa tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang Yesus, deklarasi nyata, pribadi yang nyata, yaitu Yesus Kristus. Ini berbicara tentang Mesias yang diurapi, yang menyelamatkan manusia, yang menebus saudara dan saya, yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan itu digenapi dalam perjanjian baru. Dan pagi ini dideklarasikan melalui pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan tentang salib adalah deklarasi yang nyata tentang pribadi yang nyata, yaitu Yesus Kristus. Pemberitaan tentang salib itu juga tentang pemberitaan tentang peristiwa nyata bahwa Yesus Kristus disalibkan. Kematian Yesus Kristus melalui penyaliban itu merupakan peristiwa yang nyata, dan itu disusul dengan kematian dan disusul dengan kebangkitannya. Itu juga merupakan peristiwa yang nyata. Meskipun ada banyak ajaran teologi, pengajaran di luar sana bahwa hanya itu bersifat mitos. Ini merupakan hanya karangan para murid. Tapi saya katakan kepada kita pagi ini, dan juga para pemberita firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa peristiwa tentang Yesus Kristus disalibkan itu bukan peristiwa mitos, tapi itulah fakta sejarah yang bisa kita lihat dan kita bisa nikmati. Bagaimana pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau kita menyadari bahwa itu peristiwa yang nyata,
Kenapa kita bisa meyakini? Karena para rasul juga menyaksikan hal demikian. Para murid memberitakan. Dan juga tercatat dalam sejarah yang memang tidak pernah dibantahkan. Ada begitu banyak orang menyangkal tentang penyaliban Kristus dan bagaimana dia melakukan cara mengerjakan keselamatan bagi orang berdosa. Ada begitu banyak orang menyangkalnya. Tetapi sekali lagi, anugerahnya cukup untuk kita memahami. Ada begitu banyak kesaksian yang membuktikan bahwa hari demi hari mereka mengalami pertolongan Tuhan yang nyata, baik secara pribadi, kelompok, komunitas. Bahkan para murid mengatakan dan menyaksikan bahwa dia menampakkan diri kepada Kefas, lalu kepada ke-12 muridnya. Kemudian menampakkan diri kepada lebih dari 500 sekaligus. Itu artinya peristiwa yang nyata, itu tercatat dalam Alkitab kita. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai 8. Artinya itu merupakan realitas penyaliban. Faktanya. Dan itu adalah merupakan inti pesan daripada Injil. Itu adalah titik yang sangat penting di mana iman kita orang percaya memperoleh kekuatan dan kebenaran. Pemberitaan salib itu merupakan deklarasi yang terbuka, yang bersifat digambarkan kepada semua orang dan secara umum. Pemberitaan tentang salib itu merupakan pernyataan nyata bagaimana seseorang mengalami penderitaan dan bagaimana peristiwa yang nyata yaitu dia bangkit. Bapak Ibu, pemberitaan tentang salib itu juga berbicara tentang deklarasi abadi, bersifat kekal. Ini berbicara realitas masa kini, yaitu Yesus Kristus disalibkan. Tetapi kita harus juga memahami bahwa pemberitaannya tidak hanya berhenti di sini, tapi dampaknya, efek keyakinan kepada pemberitaan itu sampai kepada kekekalan. Maka dikatakan oleh Paulus, ketika orang meletakkan keyakinannya kepada salib Kristus, bagi orang yang mau binasa itu adalah kebodohan. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, pemberitaan tentang salib itu membawa dampak, yaitu kepada keselamatan. Itu artinya bersifat kekal abadi. Kalau pekerjaan salib tidak nyata, kita tidak alami saat ini, maka kita sedang dalam ketersesatan, Bapak Ibu. Tapi bukti nyata penyertaan salib, pemberitaan tentang salib itu tidak hanya berlaku untuk masa lalu kita, tapi juga berlaku untuk kita saat ini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya bersifat pemberitaan secara realitasnya masa kini, tapi juga berbicara tentang keabadian, permanen. Yesus Kristus telah disalibkan, itu menunjukkan bahwa bukan hanya satu peristiwa sejarah, tetapi itu merupakan peristiwa yang memiliki makna yang permanen. Apa yang telah dicapai dan terus dicapai oleh salib akan tercapai selamanya. Maka betapa pentingnya pemberitaan tentang salib itu dan karya salib itu secara permanen. Salib terus bergerak dengan kuat tanpa hentinya dalam pergerakan sejarah. Dan salib akan selamanya menjadi bukti bahwa hidup manusia tidak akan dapat menebus dirinya sendiri selain kepada karya salib Kristus itu sendiri. Maka melalui perenungan kita hari ini berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 1, betapa pentingnya pemberitaan salib itu dalam kehidupan kita. Pemberitaan tentang salib itu merupakan deklarasi terbuka yang bisa kita gambarkan, yang terbuka bagi umum, terbuka kepada siapapun. Pemberitaan tentang salib itu juga merupakan pernyataan nyata bagaimana seseorang mengalami penderitaan, dan itu juga merupakan peristiwa yang nyata.
fakta sejarah dan tertulis dalam kitab suci. Pemberitaan tentang salib itu merupakan deklarasi yang abadi, yang realitasnya sekarang dan sampai kepada yang akan datang, sifatnya permanen. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil masih diberitakan secara terbuka, baik melalui pemberitaan lewat mimbar-mimbar gereja, melalui pelayan pekabaran Injil dengan metode pelayanan apapun. Tapi yang menjadi pertanyaan kembali untuk saudara dan saya pagi ini, apakah benar salib Kristus diberitakan lewat hidup kita, lewat tindakan kita, lewat pekerjaan, dan lewat apapun yang kita lakukan? Sehingga orang bisa berkata, sungguh dia ini adalah pengikut Kristus yang sejati. Maka betapa pentingnya deklarasi, proklamasi, ya, menyuarakan tentang Injil itu, menyuarakan tentang salib Kristus itu, dimanapun kita berada. Maka biarlah kita semua yang sudah benar-benar sudah dilahirkan kembali, menjadi orang yang percaya dan memiliki hati yang murni, yang bersih di hadapan Tuhan, sebagai orang yang percaya, itu menanggapi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, makanya dalam bagian firman Tuhan yang lain, ketika kita menikmati dikatakan lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dalam Lukas 22:19. Maka dengan demikian kita akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tentu marilah kita menjaga kesaksian abadi kita. Dimulai dari hidup kita pribadi, dalam hidup kita berkeluarga, dalam hidup kerja kita, dalam hidup komunitas kita. Biarlah terus salib Kristus diberitakan. Maka pernyataan Yohanes di dalam kitab Wahyu 1 ayat 5-6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua bahwa betapa pentingnya pemberitaan salib itu lewat seluruh totalitas hidup kita dimanapun kita berada. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.